Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjutin materi yang sudah sampai pertemuan 10 ini. Jadi kalau minggu lalu kita bahas tentang software quality ya, benar ya. Jadi hari ini kita lanjutkan bahas materi berikutnya di mata kuliah pengantar RPL, itu tentang software configuration management. Jadi ini materi yang harus teman-teman pahami juga di mata kuliah RPL. Nah, sebelum itu mungkin ada tujuan dulu, tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, diharapkan nantinya setelah teman-teman semuanya menyelesaikan perkuliahan materi ini, yang pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami perubahan-perubahan selama siklus proses perangkat lunak. Dalam proses kita mengembangkan dari mulai pengambil kebutuhan sampai ke maintenance, itu kemungkinan ada perubahan-perubahan yang terjadi di sana gitu. Nah, yang kedua adalah mahasiswa memahami langkah-langkah pengelolaan konfigurasi perangkat lunak, dan yang ketiga mahasiswa dapat menggunakan tools pengelolaan konfigurasi perangkat lunak. Ini tiga hal yang kita harapkan dari materi hari ini. Oke, ini ada suatu pernyataan ya. Pernyataan yang berlaku bagi kita di sistem engineering gitu. Di mana pernyataan ini akan teman-teman ngalami selama proses pembuatan perangkat lunak. Di sini dinyatakan adalah dimanapun Anda berada dalam siklus hidup sistem akan berubah. Kan sistem itu tidak statis. Jadi pada suatu proses terjadinya perubahan-perubahan terhadap pengembangan sistem tersebut. Dan keinginan untuk mengubahnya akan tetap ada sepanjang siklus hidup. Kita tahu bahwa siklus itu dari mulai kita mengambil kebutuhan, desain, dan sampai ke maintenance, itu kan siklus yang dilakukan. Nah, selama itu pasti ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Ini pernyataan yang saya juga bingung mengartikan First Law itu apa gitu. Ini pernyataan hukum atau hukum pertama dalam sistem engineering seperti itulah. Jadi kita harus mengantisipasi apa yang kita lakukan jika ada perubahan-perubahan terjadi selama siklus pengembangan sistem tersebut. Oke, itu pernyataan. Sebelum kita masuk ke materi, diawali dengan pernyataan bahwa perubahan adalah hal yang tidak dapat dihindari ketika perangkat lunak komputer sedang dibuat. Bisa saja saat kita lagi desain atau malah lagi coding pun, ya, tiba-tiba ada permintaan perubahan kebutuhan atau perubahan sesuatu yang harus kita hadapi. Jadi ini pasti akan terjadi teman-teman. Lalu perubahan-perubahan tersebut meningkatkan tingkat kebingungan di antara pekerja software. Jadi kan bingung ya. Jadi selagi ngoding tiba-tiba ada perubahan, harus kembali lagi ke sistem analis. Jadi, nah kalau sudah di ujung ke perubahannya itu akan membingungkan. Apalagi kalau tidak didokumentasikan. Jadi di awal misalkan di awal kita mengembangkan perangkat lunak, kita nggak mengantisipasi kalau ada perubahan-perubahan nanti terjadi. Nah, maka ada suatu software configuration management sebagai payung dari proses apabila terjadi proses perubahan selama siklus hidup perangkat lunak tersebut. Nah, ini pengantar yang mungkin teman-teman harus memahami dulu tentang materi software configuration management ini. Oke, selain ya, mungkin teman masih ingat langkah pertama kita mengembang apa, kedua apa, dan itu ada langkah-langkahnya kan, dimana baseline itu merupakan konsep dari SCM yang membantu kita untuk mengontrol perubahan. Jadi pas perubahan terjadi misalkan di desain, kita bisa mengontrol supaya nanti di saat kita implementasi tidak ada masalah. Nah, perubahan itu tidak menghilangkan yang sudah kita buat. Namanya merubah ya. Merubah itu bukan memperbaiki. Lebih evolusi yang seperti kita bahas minggu lalu. Kita bahas evolusi dan ada maintenance. Nah, evolusi itu kan merubah, menambah fitur misalnya. Tiba-tiba usernya minta fitur atau kebutuhannya, itu sering terjadi. Ya. Kenapa sering terjadi? User itu kan semakin lama semakin pintar. Jadi teman di project sistem nantinya diskusi sama usernya, lama dia semakin pintar. Nah, orang pintar banyak permintaan. Dan ini pasti terjadi di dalam kita mengembangkan. Nah,
Maka di sini kita punya standarnya, standar yang dikembangkan oleh IEEE tahun 90. Apa sih yang maksud dengan baseline? Ini adalah spesifikasi atau produk yang telah ditinjau dan disepakati secara formal. Itu pasti ya, jadi kita ada sepakati bahwa ruang lingkup dan kebutuhannya seperti apa. Dan kemudian berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut dan dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal. Jadi kalau sudah ada di awal sepakatin bahwa ruang lingkupnya ini, kebutuhannya ini, itu sebagai dasar, jika ada perubahan itu ya tidak mengganggu yang lainnya. Gitu. Oke, nah ini baseline urutannya. Sebagai software ini ada tasknya, ada tugas-tugas sebagai software engineering. Anda masih ingat, tugas kita pertama itu kan mengumpulkan kebutuhan. Lalu nanti tugas berikutnya melakukan perancangan dan seterusnya. Nanti ada mereview, kita review apakah ini sudah benar atau ada penambahan yang lainnya. Gitu. Dimana hasil akhirnya ya seperti ini, menghasilkan sistem sertifikasi, software requirement, desain spesifikasi, source code-nya juga nanti, lalu test plan, kan urutan seperti itu, dan terakhir kita mengoperasikan. Oke, selama proses dari awal pasti ada perubahan-perubahan nanti. Oke, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan ini? Oke, udah dilematisnya. Apa yang berubah gitu? Bisa contoh nggak? Misalkan ada perubahan bisnis requirement itu maksudnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Proses bisnisnya berubah kan gitu ya. Jadi sebagai awal kita mengembangkan pelan-pelan itu kita paham bisnis prosesnya dulu. Jadi kalau misalkan Anda mengembangkan siak unla gitu, bagaimana proses bisnis siak itu? Nah, selama itu mungkin tiba-tiba ada perubahan proses bisnisnya. Kenapa bisa berubah proses bisnisnya? Mungkin ada penambahan aturan baru atau penambahan kegiatan baru gitu. Itu adalah karena proses bisnisnya berubah. Yang kedua, perubahan oleh secara teknikalnya. Secara teknis dia berubah, dan terakhir adalah kebutuhan usernya berubah. Jadi usernya nggak mau, misalkan ada penambahan ya, mungkin di perwaliannya ditambahkan kebutuhan apa. Selama ini, wah ini kurang sih kalau siap onda perwaliannya seperti apa. Jadi mungkin di sisi mahasiswa, gitu ya, bagaimana caranya untuk menghubungi dosen walinya, nggak usah ditelepon dosen walinya. Gitu. Di saat Anda mengklik pilihan perwalian, ya, langsung ada notif ke dosen wali. Selama ini kan enggak ya. Selama ini kan Anda perwalian, lalu telepon dosennya, Pak, saya sudah perwalian, tolong di-approve dong kan gitu ya. Jadi ada pekerjaan di luar yang sistemnya. Nah, bagaimana karena sudah dibangun lalu ada perubahan dari usernya. Saya butuh misalkan nggak usah telepon-telepon lagi gitu. Jadi saat saya mengklik submit sudah oke semua, saya klik langsung ada notif ke dosen walinya gitu. Itu perubahan dari user, kebutuhan user, bukan kebutuhan mahasiswa. Contoh itu perubahan kebutuhan, dan itu bisa terjadi gitu. Dan tapi kalau perubahan kebutuhan jangan sampai ini ya, jangan sampai merubah sangat jauh gitu. Berubah sangat jauh nanti akan dari awal lagi kita bekerja gitu. Apalagi sudah sampai di desain misalkan, atau sampai di coding parah lagi gitu. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai slide yang ketiga ini. Sebelum masuk ke ini yang kita pahami dulu, karena bicara tentang konfigurasi sistem itu ya kita bicara tentang adanya perubahan ya, bukan perbaikan, yang beda ya. Di lebih ke evolusi, bukan ke koreksi. Oke. Nah, kita masuk sekarang, apa sih yang dimaksud dengan software? Ada yang bisa menjelaskan yang sudah baca materinya? Itu serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mengelola perubahan dengan mengidentifikasi produk kerja yang mungkin berubah, jalin hubungan di antara mereka, mendefinisikan mekanisme untuk mengelola berbagai versi produk kerja, mengontrol perubahan dan mengaudit dan melaporkan perubahan yang dilakukan.
Oke. Ya, mungkin kalau lebih diringkaskan kita bagaimana mengendalikan perubahan tersebut gitu ya. Jadi tadi dijelaskan definisi lengkapnya. Saya coba meringkasnya. Jadi kalau kita bicara SDM adalah bagaimana kita mengendalikan terjadinya evolusi atau perubahan. Kita sudah sampaikan minggu lalu bahwa evolusi itu adalah penambahan fitur, bukan perbaikan kan gitu. Nah, penambahan fitur berarti ada perubahan kan. Anda nambah fitur tadi ada notif ke dosen wali gitu. Berarti ada perubahan di sana. Nah, berubah di coding itu berubah ke belakang loh kan gitu ya. Jadi tidak bisa kita hanya merubah coding tapi tidak merubah ke belakangnya. Karena nanti di saat kita melihat sistemnya kan dibandingkan antara hasilnya dengan apa yang ada di kebutuhan. Jadi kalau kita merubahnya di coding tapi nggak merubahnya di depan, ya nanti nggak sesuai jadinya. Itu yang kita antisipasi. Bagaimana kita mengendalikan bahwa perubahan itu tidak mengganggu sebenarnya. Di mana aktivitas itu dikembangkan untuk mengelola perubahan sepanjang siklus hidup perangkat lunak komputer. Anda sudah paham siklus hidup perangkat lunak seperti apa? Oke, ini tentang software composition management. Gitu ya. Jadi disampaikan pertama bahwa perubahan itu tidak dapat dihindari. Ada kemungkinan akan terjadi lah. Gitu ya. Selama kita mengembangkan atau selama membuat perangkat lunak itu pasti mungkin akan terjadi seperti itu. Jadi ini yang harus Anda perhatikan kalau kita bicara tentang software computer adalah bagaimana kita mengantisipasi dan mengendalikan apabila ada perubahan-perubahan terjadi selama siklus hidup tersebut. Nah, kita ambil contoh dari pendapat BEMIT tahun 86 ini disampaikan bahwa kebingungan disebut manajemen konflik perangkat lunak. Intinya adalah bagaimana kita meminimalkan error, meminimalkan kesalahan untuk memaksimalkan produktivitas dari software kita. Jadi harus ada perubahan yang dilakukan bagaimana caranya meminimalkan kesalahan yang ada pada software. Oke, ini aktivitas tadi sudah sampai. Apa aktivitas yang kita lakukan di dalam software konfigurasi manajemen ini? Yang pertama, mengidentifikasi produk dari software yang mungkin berubah. Kita dulu ada perubahan enggak? Yang kedua, kita lihat bagaimana hubungan antara software itu dan yang berubah. Apakah merubah secara total atau memang ada penambahan 1-2 fitur misalnya. Lalu mendefinisikan mekanisme bagaimana cara mengelola berbagai versi produk dan terakhir mengontrol perubahan dan terakhir mengaudit dan melaporkan perubahan yang dilakukan. Jadi setelah ada perubahan kita audit sistem tersebut gitu ya. Segini diperiksa ya apakah perubahan itu menambah fitur tersebut akan lebih meningkatkan kualitas atau tidak. Lalu terus di report nanti ada bagaimana kita melaporkan adanya perubahan. Nah, ini aktivitas yang dilakukan pada software composition management seperti ini. Oke, ada komentar dari teman-teman semuanya? Atau ada pertanyaan yang bingung dari yang sudah baca materi yang disampaikan di e-learningnya Unda? Ya. Kalau ada perubahan dari teknikal atau usahanya itu ada penambahan waktu pengerjaan? Ya, jangan sampai perubahan itu mengganggu waktu gitu. Jadi kalau mengganggu waktu berbahaya juga ya. Jadi harus targetnya pekerjaan yang 4 bulan menyelesaikan sistem tersebut malah jadi 5 bulan. Dan itu kalau di sisi hukumnya nggak boleh. Kalaupun terjadi seperti itu, maka harus ada perubahan sisi hukumnya. Kita sebut dengan addendum. Jadi ada penambahan klausul lagi. Ini ada perubahan permintaan, perubahan kebutuhan secara teknis misalkan atau teknologinya berubah gitu ya. Membutuhkan waktu lagi untuk itu gitu. Maka ya addendum supaya kedua belah pihak itu saling sama-sama senang lah. Kan kalau lewat dari waktu kan yang kena denda kan kita sebagai pengembangnya. Yang kena penalti ya kita gitu. Tapi
Tapi kalau sudah adendum dan ada kesepakatan bahwa ada perubahan yang mengakibatkan waktunya berubah, waktunya lebih panjang, ya itu nggak masalah. Jadi ada proses berikutnya yang harus kita lakukan untuk itu. Ya. Maka usahakan kita kendalikan bahwa perubahan itu tidak mengganggu waktu dengan caranya gitu ya. Waktu dan biaya mungkin juga pengaruh ya. Waktunya panjang, biaya bertambah gitu. Ya. Nah, itu dikendalikan. Makanya tugas nanti siapa-siapa yang terlibat di dalamnya itu yang mengendalikan bagaimana perubahan itu tidak mengganggu waktu dan biaya. Ya, ya selalu pernah ya di satu sistem ada penambahan fitur, ya, fiturnya sangat sederhana sih, tapi ada kesepakatan dulu. Oke, saya nambah fitur tapi nambah biaya dong kan gitu. Nambah biaya, oke nambah biaya berapa gitu, hitung aja biaya berapa lah kan gitu ya. Tergantung kita negosiasinya biayanya berapa. Waktu itu untung dia minta waktu dalam waktu 3 hari nambah satu fitur gitu ya. Zaman itu masih susah gitu. Nambah satu sub menu dulu susah. Sekarang kan udah gampang banget gitu ya. Ya karena waktunya singkat, butuh 3 hari ya. Ya kita makanya warga sekian waktu 3 hari kan. Kenapa saya harga X rupiah itu? Ya saya menambah beban kerja programmer yang harus begadang 3 hari untuk menyelesaikannya kayak gitu ya. Jadi doping programmer lah itu kan gitu. Itu penambahan biaya jadinya kan, karena ada penambahan fitur, perubahan sistem, ada penambahan evolusi ya, jadi ya saya tambah biaya juga gitu. Ya rugi dong ya. Kalau mengerjakan tanggal lunak kan bukan beramal ya. Kalau beramal di masjid aja kan gitu. Ya kan saya jangan beramal gitu ya. Jadi ya kalau ada penambahan sedikit nggak apalah, tapi kalau penambahannya satu fitur, satu function ya jangan sampai lah kan gitu. Kalau sampai pun dia ada nego lah di belakangnya kan gitu ya. Itu bisa terjadi ya. Di bidang berapa saya terjadi seperti itu. Hari ini si usernya ngomong seperti ini, oke kita setuju gitu ya. Kita kerjakan, oke 2 minggu lagi kita ketemu, rapat lagi, nambah lagi gitu. Nambah lagi, oke kita layani, nambah lagi. Kita rapat lagi seminggu 2 minggu berikutnya, nambah lagi, berubah lagi permintaan kan gitu. Waduh ini kalau itu nggak kapan selesainya nih kan gitu ya. Ya sedikit waktu itu terjadi clash antara tim dengan si owner gitu ya. Ya sempat diredam dulu lah gitu. Tapi akhirnya ya diselesaikan juga sih kaitan seperti itu. Itulah kalau terbilang bahwa mungkin si usernya tiba-tiba pas bangun tidur, oh iya saya nambah ini ya, belum ada kan gitu ya. Dengan dimimpi, iya pasti aja saya ngalami sebenarnya gitu ya. Setiap rapat ada penambahan. Ya waktu itu bukan saya ketua timnya, itu yang ketua tim berhak untuk mengangkatnya kan gitu. Tapi saya kira jarang sih, saya bilang kalau ada penambahan boleh, tapi ya nama tahun depan aja sih kan gitu ya, atau nambah bayar kan gitu. Kenapa? Gak mungkin kan, karena dia sudah dianggarkan. Udah deh, nanti kita lanjut tahun depan ya, penambahan tersebut. Tapi kalau kecil penambahannya dan nggak mengganggu apapun, ya nggak kesedekah lah, gitu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang besar penambahannya ya, itu yang harus kita antisipasi. Nah ini teman harus tahu seperti itu nantinya di dalam pembuatan software. Pasti akan terjadi lah seperti itu. Apa user suka menghayal itu akan terjadi, oh ya nambah. Harus berani ya mengendalikan. Jangan kita dikendalikan oleh perubahan itu ya. Kalau dikendalikan nggak pernah selesai itu nanti softwarenya. Oke. Nah ini kalau beberapa pertanyaan yang sering muncul, jadi setelah teman baca, saya muncul kalau kita bicara tentang SCM ini. Misalkan bagaimana suatu organisasi mengidentifikasi dan menangani berbagai versi yang ada dari sebuah program. Kan ada perubahan versi 1, versi 2 seterusnya kan, karena cara menanganinya. Dan ini tinggal ya, dan didokumentasikan ya. Dalam suatu cara yang akan memungkinkan perubahan ditampung secara efisien. Jadi ya, karena caranya perubahan itu kita tampung secara efisien dan tidak mengganggu yang lain lagi gitu. Yang kedua yang muncul pertanyaan berikutnya adalah
bagaimana suatu organisasi mengontrol perubahan sebelum dan setelah perangkat lunak dirilis ke pelanggan. Nah itu sudah dirilis ya, sudah di deploy ke server. Kan di saat deploy itu ada tahap pertama kan di labnya dulu atau di productionnya dulu kan. Nanti ditahan di sana dulu, ya. Tentu kesepakatan berapa lama ditahan di sana. Kalau nggak ada error, bug dan perubahan ya udah baru kita rilis. Gitu. Jadi nggak langsung rilis ya. Mungkin di materi berikutnya kita bahas tentang bagaimana merilis software tersebut. Lalu siapa yang mempunyai tanggung jawab, yang berautoritas untuk meng-approve perubahan. Jadi setiap ada perubahan itu harus ditentukan siapa yang merubahnya dan siapa yang menyetujuinya. Harus didokumentasikan seperti itu. Jadi nggak bisa perubahan itu hanya via WA. Oke, tolong rubah dong gitu ya. Tambahkan fitur ini, itu nggak boleh. Harus ada tertulisnya. Nanti harus tahu siapa yang mengusulkan dan siapa yang meng-approve nantinya. Tentu ada dua pihak ya, approve itu baik dari sisi pengembangnya tentu dan juga dari sisi usernya gitu. Jadi ada setuju, tangan kan gitu ya. Jadi harus ada seperti itu. Selama nggak ada approve ya jangan dilakukan dulu. Begitu pula dan nanti Anda mengumpulkan kebutuhan ya, requirement itu sama. Setelah ada requirement itu ada persetujuan dulu. Siapa yang membuatnya, siapa yang mensahkannya, siapa yang menyetujuinya. Baru bisa Anda lanjut ke desain dan coding. Jadi kalaupun sudah lanjut ada perubahan di desain, jangan terlalu jauh yang sudah kita setujui tadi gitu. Nah, kalau ada pun ada perubahan, ada approve lagi. Siapa yang meng-approve-nya? Yang berikutnya, bagaimana kita yakin bahwa perubahan-perubahan tersebut telah dilakukan dengan benar? Nah, ini harus diaudit tadi. Gitu. Sudah benar nggak dia melakukan perubahan tersebut? Diaudit atau seperti kita melakukan quality assurance itu, bagaimana langkahnya sudah benar atau belum? Gitu. Lalu yang biasa juga muncul adalah mekanisme apa yang dipakai untuk memberitahu yang lain bahwa perubahan telah dilakukan. Mau sampaikan ke anggota tim pengembang atau disampaikan ke project owner-nya atau owner project-nya lah gitu ya, atau disampaikan ke siapanya. Nah, bagaimana mekanisme untuk komunikasi seperti itu? Apakah di email misalkan? Ya boleh aja di email gitu, bahwa ini sudah dirubah, ini bukti perubahannya gitu ya. Atau sekarang ya bisa aja pakai grup WA. Jadi biasanya kalau kita mengerjakan suatu pengembangan software ya kita pakai grup ya, grup WA. Jadi grupnya baik ada anggota tim pengembang dan juga si owner projectnya seperti itu ya. Jadi biasanya komunikasi udah pakai WA sekarang gitu ya. Kalau dulu mungkin teleponan ya. Jadi kalau bukti keras ya mungkin pakai pos gitu ya, pakai pos. Karena atau pakai kurir ya. Karena sudah bukti tertulis itu. Tapi sekarang kan tinggal di scan. Scan ya, statis. Jadi sekarang lebih enak. Kalau dulu ya kita ngirim-ngirim berkas itu ya pakai pos, pakai kurir lah gitu ya. Karena harus di atas hitam putih. Nggak boleh lisan. Yang udah, nanti di scan, dikirim, tantangan di scan lagi, selesai kan gitu. Nah, kira-kira siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukan perubahan tersebut? Programmernya. Terus manajer proyek, manajer konfigurasi. Iya. Semua yang terlibat lah. Semua yang terlibat dalam software tersebut itu bisa melakukannya gitu ya. Jadi semua yang terlibat dalam proses perangkat lunak tersebut. Baik programmernya, baik manajer projectnya, baik mungkin konfigurasi manajernya, baik sistem analisnya dan sebagainya. Jadi semua yang terlibat dalam proses perangkat lunak itu terlibat dalam perubahan itu. Dan ditambahkan juga mungkin ada posisi khusus ya yang kita tempatkan yang untuk mengolah jika ada perubahan itu. Jadi sebagai SCM, software manager lah ya. Boleh aja kita buat tenaga ahli seperti itu. Karena untuk mengantisipasi jika ada perubahan-perubahan seperti itu ya. Tapi yang penting, yang pertama ini, semua yang terlibat dalam proses perangkat lunak itu yang
melakukannya perubahan tersebut. Jadi semua itu ya termasuk misalkan si ownernya ya, owner projectnya yang itu minta ke kita, ya kan dia punya ikut andil juga gitu. Karena yang sedang minta perubahan itu ya mereka lah gitu. Kalau pengembang kan nggak mau berubah gitu ya, maunya ya udah dari awal dapat kerjakan selesai kan gitu. Nah ini pertanyaan mungkin pada umum lah bagi teman-teman semuanya. Difference between software support and software configuration. Jadi apa sih perbedaan antara software supporting dengan software konfigurasi? Ada yang bisa? Ya, silakan. Kalau software support adalah aktivitas yang terjadi setelah perangkat lunak dikirimkan ke pelanggan dan dioperasikan. Sedangkan software Konfigurasi manajemen adalah serangkaian aktivitas pelacakan dan pengendalian yang dimulai ketika proyek software dimulai dan berakhir hanya ketika software tidak lagi beroperasi. Oke, ya. Jadi intinya kalau supporting itu ya softwarenya udah diserahkan, ya, sudah dirilis lah, sudah dioperasikan oleh user, maka ada supportingnya, ya, software supportingnya. Tapi kalau software itu lebih selama prosesnya tadi. Ya. Oke, menteri sama saya dapat juga sama lah ya. Oke, tadi kita ngomong SCM dulu, apa sih konfigurasi itu? Kita singgung kan? Apa sih konfigurasi itu? Oke, jadi definisi dari konfigurasi software itu adalah item materi dari semua informasi yang dihasilkan sebagai bagian dari proses perangkat lunak bersifat kolektif. Jadi di sini informasi itu berupa program komputer, produk kerja dan data. Jadi kita itu sebut dengan konfigurasi seperti itu. Nah ini sumber-sumber perubahan. Jadi kita ada 4 sumber perubahan yang ada. Jadi yang pertama itu misalkan ya, tadi kita ambil bikin sistem di Unla gitu ya. Jadi Unla itu ada proses bisnis yang baru, penambahan bagian yang baru, misalkan gitu kan. Dan bagian baru itu harus tercover di sistemnya Unla misalkan. Kita ada perubahan kan, karena ada perubahan. Atau misalkan ada secara bisnis di perusahaan gitu ya, di PT, kita bikin software udah selesai atau lagi jalan, tiba-tiba ada penambahan anak cabang yang harus tercover juga di software yang kita buat. Jadi ada bisnis baru, menentukan perubahan dalam kebutuhan produk atau aturan bisnis. Yang kedua adalah permintaan atau kebutuhan dari stakeholdernya. Jadi stakeholder minta gitu ya, meminta modifikasi data yang dihasilkan dari stakeholder. Jadi ada proses permintaan. Ya misalkan kalau ini Pak Rektor yang minta lah, oke ini ada, saya pinginnya seperti ini kata Pak Rektor kan gitu ya. Nanti kita sudah buat kebutuhan, tapi tiba-tiba ada dari rektor minta ini seperti ini, gitu ya. Jadi ada pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada meminta kebutuhan baru. Itu pasti akan terjadi perubahan. Yang berikutnya reorganisasi. Seperti apa reorganisasi kan gitu. Ya, selagi kita mengembangkan software misalkan terjadi perusahaannya reorganisasi atau memperkecil organisasinya atau memperluas organisasinya, berubah organisasinya gitu. Karena kita bikin software dari satu perusahaan kan ngikutin alur organisasinya. Jadi kalau berubah alur organisasinya ya berubah juga gitu. Di sini misalkan ya semakin berkembang lah gitu ya. Anda buat sistem untuk suatu toko apa gitu ya. Tiba-tiba berkembang dia. Tahun depan berkembang. Sistemnya masih dalam proses siklusnya gitu ya. Berkembang usahanya, dan usahanya harus ditambahkan. Atau contoh paling gampang gini mungkin ya. Anda buat sistem jualan gitu ya, jualan. Dikerjakan, bayarnya cash gitu. Tapi nggak tahu tiba-tiba karena semakin besar usahanya, cash itu susah mengontrolnya, minta ada transaksi langsung ke bank.
Berarti Anda harus merubah sistem, ada API masuk ke sistem perbankannya kan gitu. Atau malah dia semakin kurus ya, semakin bangkrut perusahaannya kan gitu ya. Bisa aja berubah kan, berubah semuanya gitu. Lalu batasan anggaran, nah ini pernah terjadi ya. Ini pas COVID kemarin lah, pas COVID gitu ya. Pas COVID kan semua anggaran dialihkan ke anggaran COVID kan. Jadi beberapa project, beberapa pekerjaan juga dana dialihkan. Dan saya masih ingat, tuh akhir Februari itu saya dengan satu bentuk menyetujui ya, perpanjangan pekerjaan kontrak baru, penyangan pekerjaan ya, dengan X rupiah seperti itu. Itu sekitar minggu ketiga Februari atau akhir Februari gitu kan. Tanggal 2 Maret ada 2 orang Indonesia yang kena COVID. Masih agak aman kan? 14 Maret semakin banyak gitu ya. Semakin banyak. Kita udah sepakat nih, udah dianggarkan. Rupiah itu kita mengembangkan sistem lama, kita kembangkan lagi. Nah, sekitar bulan, misalnya kan bulan April mau dijalankan, sekitar April awal itu ya ada dapat telepon lagi di pending. Kenapa? Anggarannya terbatas. Anggarannya direlokasikan untuk penanganan COVID. Ya udah, karena anggaran terbatas, misalkan ya ditunda pekerjaannya. Atau malah ada juga mungkin jadwalnya diperpanjang gitu ya. Jadi oke, ini kita tunda dulu pekerjaannya, anggarannya terbatas, mungkin dipending, dan jadwal yang tadi harus 4 bulan jadi 1 tahun, ya nggak apa-apa, itu kan kejadian. Ya. Jadi pas kejadian COVID kemarin itu ya banyak seperti itu gitu ya. Ya positifnya, kalau sama positifnya ada lagi, gara-gara COVID orang butuh teknologi, nah itu nantinya seperti itu. Oke, ada yang tanyakan tentang sumber-sumber dari perubahan-perubahan source of change gitu. Mungkin ada punya pendapat yang lain lah gitu. Oh enggak Pak, masih ada lain loh, karena ini. Yang bertanya tentang version control Pak. Oh, version control. Ya. Itu jadi gimana Pak, kayak 1.0, 1.1.1, terus perubahan kecil, perubahan besar yang ngaruh ke si version control. Step berikutnya ya, tuh ya. Step berikutnya. Oke, sebelum masuk ke sana ada yang lain dulu. Lalu pertanyaan berikutnya muncul adalah mengapa SDM ini penting? Ya. Jika Anda tidak mengendalikan perubahan, maka Anda dikendalikan. Nah, gitu ya. Artinya apa ya? Kalau Anda dikendalikan ya banyak perubahan-perubahan, Anda ngikut terus ya, mungkin maksudnya baik lah ya. Baik, diterima, ya udah terima terus ya, Anda dikendalikan perubahan. Apa akibatnya? Ini akibatnya. Ya softwarenya terganggu, lagi terganggu ya nggak selesai lah gitu ya. Nggak selesai, karena ada perubahan-perubahan terus yang terjadi gitu. Jadi intinya adalah bagaimana Anda mengendalikan perubahan tersebut. Misalkan apa Pak, contoh kendalian ya. Kalau merasa itu akan mengganggu jadwal, ya udah nggak usah disampaikan jangan yang mengganggu jadwal. Mungkin perubahannya itu nanti aja. Ya saya sering juga ya, kemarin itu sama juga. Dewan gini, kami mau gini. Waduh ini sudah mau selesai. Kalau mau itu ya udah tundakan aja dilaksanakan kan gitu. Artinya paket berikutnya ya kita ambil juga kan gitu ya. Jadi jangan Anda yang dikendalikan oleh perubahan itu yang gitu. Harus tegas lah. Pertama ke user harus tegas gitu. Jangan ternyata bahwa bikin software itu bukan untuk beramal lah gitu ya. Amalnya ada tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Ini tinggal M ya, pengiriman pun tertunda ya. Ini ada skenario SCM tadi, ini adalah kira-kira siapa yang terlibat tadi semuanya kan. Misalkan adalah project manager, conversion manager, lalu software engineer, customer juga gitu ya. Anda kan kalau siap undang itu Anda customer. Ada banyak customer di sana gitu. Lalu tadi ada perubahan permintaan dari customer-nya tadi ya, bahwa kok sistemnya sudah perbalian, udah sekali dikontak aja, enggak kontak di sana nggak pernah nge-approve gitu ya. Kayak WA lah Pak, saya sudah perbalian, tolong di-approve gitu ya.
Ya semoga yang dikembangkan bisa sampai itu, saya nggak tahu ya. Karena ngikut timnya harusnya seperti itu perubahannya harusnya. Kalau siap seperti yang lama juga, klik-klik perwalian, nanti Anda mahasiswa nunggu kapan nasional nge-approve juga. Soalnya juga mungkin nggak ada karena notif ya nggak pernah buka juga gitu. Karena si UNAT itu buka kecuali ya satu ini aja perwalian aja gitu. Ya. Jadi kalau nggak kadang-kadang ya kalau nggak dikontak oleh mahasiswa ya nggak dibuka gitu ya. Karena dibuka di ini nggak ada yang perwalian, capek juga desain wali kan gitu ya. Saya sekarang buka kok hari nggak ada wali, udah saya tutup lagi. Besok nggak saya buka ya ada yang apa tolong dia approve ya udah kan gitu. Nah, Anda customer kan, Anda boleh minta perubahan. Karena merubah, misalkan tadi ada notif ke desain wali, jadi Anda nggak capek-capek untuk mewah desain wali. Hasilnya itu berupa dokumen. Jadi pasti dokumen lah. Setiap apa yang kita kerjakan di siklus pengembangan software itu pasti menghasilkan dokumen. Ada dokumen perencanaan, ada dokumen SKPL untuk kebutuhan, ada dokumen DPPL untuk rancangan, ada dokumen source code-nya untuk konstruksinya, ada dokumen DUPL nanti baca juga untuk pengujiannya, ada dokumen juga dari software konfigurasinya, sebut dengan software management plan. Jadi ada perencanaan untuk konfigurasi. Oke, untuk apa gunanya? Ini untuk mendefinisikan strategi dari project dalam mengelola perubahan-perubahan di project tersebut. Itu gunanya ya. Jadi kita sudah punya strategi loh. Kalau nanti ada perubahan apa yang dilakukan gitu ya. Masalahnya kadang-kadang kita lupa dari awal. Kita tidak mendesain dari awal SCM ini. Jadi tiba ada perubahan ya udah cut off di saat itu juga. Oke, ada contohnya nih yang tahu? Yang sering Anda gunakan? GitHub. Nah, GitHub. Pernah menggunakannya? Harus pernah lah ya. Kalau nggak pernah, berarti Anda nggak pernah bikin aplikasi secara kolaborasi gitu ya. Kerja kelompok kan gitu. Kerja kelompok bikin coding ya. Oke. Nah, ini kan untuk supaya Anda lebih efektif di dalam mengelola perubahan-perubahan gitu. Jadi si A merubah, si B merubah kan di beberapa aset nggak ada masalah gitu. Jadi Anda bisa menggunakan macam-macam device-nya. Apa gunanya? Yang pertama adalah berbagi informasi, berbagi apapun. Lalu ada integritas data, integrasi data juga di sana. Lalu metodologi serta itu merupakan standar untuk dokumentasi. Ini contoh ya kemudahan bisnis case dari bagaimana repository digunakan. Oke, lalu apa fitur-fitur yang ada pada repository SCM lah? Kira-kira apa fitur-fiturnya ya? Yang itu tergantung juga dengan repository-nya itu. Gitu. Ya, ini elemen-elemen yang harus ada di SCM. Yang pertama adanya komponen elemennya. Yang kedua bagaimana prosesnya. Yang ketiga elemen konstruksi, dan terakhir adalah si subjeknya atau si manusianya. Detailnya Anda baca aja nanti ya. Nah ini tadi nanya tentang SCM proses ya. Tadi ada nanya perubahan ya. Jadi ada 5 tugas dalam software komputer. Pertama itu kita mengidentifikasi dulu perubahannya apa, lalu merubah kontrol, lalu merubah versinya atau mengkontrol versinya, lalu melakukan proses audit, dan terakhir mereport perubahan tersebut. Gitu. Nah, tadi tanyakan adalah tadi apa? Version control. Okay. Oke, yang pertama itu adalah bagaimana kita mengkontrol project database atau repository-nya. Itu
Terus lebih bagaimana menyimpan semua konfigurasi objek, lalu mengelola versinya. Ya. Karena ada perubahan itu ada perubahan versi juga. Gitu ya. Ini menyimpan semua versi dari suatu konfigurasi objek. Lalu bagaimana kita men-tracking bug. Ya, tracking bug. Jadi kita mengontrol versi terbaru. Jadi yang setelah diubah kan dari controller. Karena men-tracking bug yang ada pada versi terbaru tersebut. Oke, ini langkah-langkah tadi, change control tadi. Ya. Ini langkah-langkah yang diikutin. Baca aja ya, baca panjang langkah-langkahnya. Nanti Anda di semester 4 lebih bahas tentang ini. Ini impact yang tadi pada manajemen. Oke. Sebentar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Ya, kan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatian untuk kuliah hari ini. Hari ini kita bahas tentang perubahan-perubahan dilakukan pada proses perangkat lunak. Jadi semoga materi dapat diterima dan selamat siang teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.